semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya penyebaran virus COVID-19 masih terus merajalela. Nah, untuk itu mari kita sama-sama untuk tetap terus menjaga kesehatan tubuh, menggunakan masker saat berada di luar ruangan serta menjaga jarak. Nah, pada kesempatan video kali ini, berjumpa lagi dengan saya Vidya Rizky, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Pada kesempatan video ini, kita akan membahas mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila, pada pokok pembahasan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Sebelum kita memasuki pada tahap penjelasan, seperti biasa, mari kita lihat sama-sama apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada kesempatan video kali ini. Nah, di mana yang menjadi tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama, diharapkan kepada seluruh siswa agar dapat mengidentifikasi tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan yang kedua, diharapkan kepada seluruh siswa agar dapat mengidentifikasi tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Berikut akan kita lihat penjelasannya. Mengenai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, menurut Ahmad Sanusi, ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja ke-10 pilar itu? Mari kita lihat penjelasannya. Pilar yang pertama itu adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, di mana seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Nah, di mana demokrasi dengan kecerdasan ini mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri atau kekuatan otot atau juga kekuatan massa. Nah, pelaksanaan demokrasi ini justru lebih menuntut pada kecerdasan rohaniah, kecerdasan akiliyah atau akal, kecerdasan rasional, dan juga kecerdasan emosional. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Nah, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Nah, dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat seperti MPR, DPR, dan DPRD. Kemudian yang keempat itu demokrasi dengan rule of law. Nah, apa ini? Nah, hal ini mempunyai 4 makna penting. Yang pertama, itu kekuasaan negara Republik Indonesia ini harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Atau kita kenal dengan legal truth. Bukan demokrasi dengan demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, demokrasi, kekuasaan negara ini memberikan keadilan hukum atau legal justice. Yang pertama tadi legal truth, yang kedua legal justice. Nah, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal atau pura-pura. Kemudian, pembagian yang ketiga itu adalah kekuasaan negara menjamin kepastian hukum atau legal security. Bukan demokrasi yang membiarkan kesemerawutan atau anarki atau kekerasan.
Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, pembagiannya yang keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, atau kita kenal dengan legal interest. Nah, kemudian seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang menimbulkan perpecahan, permusuhan atau kerusakan. Nah, jadi dalam demokrasi rule of law ini dibagi menjadi 4. Yang pertama tadi legal truth atau dengan kebenaran hukum, kemudian legal justice atau keadilan hukum, dan yang ketiga ada legal security atau kepastian hukum, dan yang keempat tadi ada legal interest atau kepentingan hukum. Kemudian yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak dan tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya, demokrasi dengan hak asasi manusia atau kita kenal dengan HAM. Nah, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui adanya hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi manusia itu, melainkan terlebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Nah, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakunya sistem pengadilan yang merdeka atau independen, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Nah, lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi, kabupaten, atau kota. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Nah, demokrasi ini bukan hanya soal kebebasan dan hak. Demokrasi hanya soal kewajiban dan tanggung jawab. Bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan negara. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum, namun juga untuk kemakmuran. Dan yang terakhir itu adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Nah, itu tadi adalah 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikutip dari Ahmad Sanusi. Kemudian harus kita ketahui bahwasanya karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat.
Apa itu? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama. Apa saja? Yang pertama adalah kerakyatan, yang kedua permusyawaratan, dan yang ketiga hikmat kebijaksanaan. Nah, 3 karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Semoga dengan adanya video ini dapat lebih dipahami dan dimengerti. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.